Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihat. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan belajar PKN tentang sejarah lahirnya Pancasila. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak Pancasila itu berasal dari bahasa apa sih? Ya, jadi Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya, asal katanya dari panca itu 5, dasa sila itu dasar. Jadi artinya 5 dasar. Nah, sebelum kita mendengarkan tentang sejarah lahirnya Pancasila, kita dengarkan dulu ya tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia. Jadi, Jepang telah menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa itu, sebelum Jepang menjajah Indonesia, ada Belanda yang telah menjajah Indonesia terlebih dahulu. Belanda lebih lama menjajah Indonesia. Kemudian Belanda akhirnya menyerahkan kepada Jepang. Dan pada saat itu mereka terlibat pada Perang Pasifik. Jepang pada blok porosnya dan Belanda pada blok sekutunya. Nah, kemudian selama 3,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, rakyat Indonesia sangat menderita. Mereka dipekerjakan secara paksa atau kerja paksa dengan tidak dibayar atau diupah gitu, tidak digaji. Nah, nama kerja paksa tersebut adalah Romusa. Nah, karena tidak dibayar, tidak digaji, kerja paksanya akhirnya banyak rakyat Indonesia yang kelaparan, kemudian banyak yang sangat menderita, bahkan sampai ada yang meninggal pada saat itu. Nah, setelah rakyat Indonesia merasakan penderitaan ketika Jepang menjajah Indonesia dan semakin parah, maka Indonesia pun berusaha untuk mengusir Jepang dari tanah Indonesia. Tapi Jepang tidak lepas perjuangannya untuk memiliki Indonesia. Akhirnya mereka mengatur strategi supaya Indonesia mau mengikuti apa kata Jepang lagi. Nah, cara-cara untuk menarik perhatian rakyat Indonesia, akhirnya Jepang mempunyai 3 cara. Yang pertama yaitu bendera merah putih boleh dikibarkan di Indonesia. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Indonesia boleh dipergunakan. Yang ketiga, Jepang memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Yang janji itu diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu Kuniaki Koiso di depan sidang parlemen Jepang. Nah, akhirnya dengan cara tersebut, karena Indonesia sudah semakin sadar bahwa Jepang itu ternyata membohongi Indonesia, selalu membohongi Indonesia. Akhirnya rakyat Indonesia pun mereka akhirnya tersadar dan mereka memanfaatkan cara Jepang menarik perhatian Indonesia, yaitu cara ketiga. Jepang memberikan kemerdekaan Indonesia, akhirnya dimanfaatin oleh rakyat Indonesia. Dan sebagai buktinya Jepang akhirnya membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai.
Ya, kurang lebih bacanya seperti itu. Nah, apa tugasnya? Yaitu melakukan penyelidikan tentang usaha-usaha mencapai Indonesia merdeka. Nah, BPUPK ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat dan wakilnya Raden Panji Suroso. Pada sidang BPUPK ini pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut membahas tentang rumusan dasar negara. Nah, sidang BPUPK yang pertama yang mengutarakan pendapat tentang dasar negara ini adalah Muhammad Yamin, kemudian Dr. Supomo, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, setelah BPU banyak yang mengutarakan tiga ini, akhirnya BPUPKI mengalami jeda masa persidangan atau istirahat. Nah, akhirnya ketika sudah selesai istirahat 1 bulan, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Untuk apa sih? Untuk membahas konsep yang sudah dirapatkan pada sidang pertama BPUPKI, konsep dasar negara tersebut yang sudah diutarakan pendapatnya itu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, Panitia 9 tersebut bisa kita sebut ya, ada Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, Muhammad Hatta wakil ketuanya. Akhirnya ketika sudah terbentuk Panitia 9 ini menghasilkan rumusan dasar yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter gitu. Nah, Jakarta Charter ini bisa kita lihat pada teks Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakartanya, rancangannya bisa dilihat di sini. Kemudian pada sidang BPUPK yang kedua diselenggarakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dan sidang tersebut membahas tentang rumusan dasar negara untuk Indonesia setelah merdeka. Kalau tadi ketika merdeka, yang ini rumusan dasar negara setelah merdeka. Nah, setelah itu BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. Apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, untuk apa sih PPKI itu dibentuk? Untuk mematangkan rumusan dasar negara tadi gitu, karena adanya perdebatan atas hasil dari Piagam Jakarta. Jadi alasannya itu jadi yang pertama, sila yang pertama pada Piagam Jakarta, yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di sini masyarakat Indonesia Timur tidak terima karena banyak masyarakat Indonesia Timur yang bukan orang Islam atau bukan Muslim, non-Islam, bukan penganut agama Islam. Akhirnya mengusulkan untuk menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu dihapusin. Kemudian karena tidak dianggap mewakili masyarakat Indonesia yang beragama selain Islam. Kemudian usulan tersebut sampai pada Muhammad Hatta, dan Muhammad Hatta menyampaikan usulannya kepada anggota PPKI. Dan di sidang pertama PPKI akhirnya diterima dan diganti sebagai yang kita kenal sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Coba sekarang kita sama-sama yuk baca
teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi cerita tentang sejarah lahirnya Pancasila. Jadi sudah teman-teman sudah paham ya. Semoga dengan teman-teman menyimak video ini, teman-teman bisa paham dan bisa tahu, oh ternyata Pancasila itu lahirnya begini ya, ternyata ceritanya begini ya. Nah, kalau sudah paham, yuk kita kerjakan kuis di halaman 9. Nanti setelah itu bisa kirim tugasnya melalui foto dikirim di Telegram ya. Baiklah, dari Ustazah cukup sekian. Semoga Allah mudahkan teman-teman dalam belajar walaupun hanya di rumah, dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Dari Ustazah cukup sekian. Ustazah akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.